halo semuanya. Kita jumpa lagi dengan gue Doni Mars. Kali ini kita akan membahas sesuai janji gue di video sebelumnya, yaitu membahas tentang to do, salah satu dari auxiliary verbs atau kata kerja bantu. Ya, dia hanya terdiri dari 3, ya, yaitu do, does, dan did. Gue ulangi ya, do, does, dan did. Ya, do, does, did. Nah, itu to do tuh anggotanya. Seperti biasa, ya, I, you, we, they itu do, yang ada s-nya itu pasti she, it. Ya, jadi I, you, we, they itu menggunakan do, he, she, it itu does. Did untuk semua subjek. Nah, tinggal pertanyaannya untuk kata kerja yang mana to do ini. Ya, ternyata kita bedah satu-satu ya. Sebelum ke sana, gua akan tampilkan fungsi dari to do. Yang pertama, to do itu sebagai auxiliary verbs jika menghadapi verb 1. Nah, oke, jadi udah jelas tuh ya. Verb 1 kayak speak, drink, eat itu pakai to do tuh ya. Do-nya untuk I, you, we, they, does-nya untuk he, she, it. Ya. Lalu kemudian to do juga ya, itu sebagai kata kerja bantu untuk verb 2, tapi yang did-nya. Nah, sebentar, mungkin kita mundur sedikit nih. Jadi kalau do dan does itu untuk verb 1, kalau did itu untuk verb 2. Ya, paham ya? Jadi kalau do dan does itu untuk yang speak. Jadi kalau kalian membaca tulisan I speak English, itu pasti do. Ya. Tapi kalau kalian melihat tulisan I spoke English verb 2, I spoke English, berarti kata kerja bantunya yang did. Oke ya? Ya. Nah, ini yang uniknya ya. Ini penekanannya nih. Ingat, to do merupakan satu-satunya kata kerja bantu yang tidak pernah ditulis atau diucapkan dalam bentuk kalimat positif. Jadi dia langsung subjek langsung ke verb 1, subjek langsung ke verb 2. Jadi dia nggak ditulis dan nggak diomongin, tapi kalian harus tahu bahwa di dalam kalimat tersebut itu ada kata kerja bantu to do. Oke? Contoh misalnya kayak tadi ya, I speak English. Sebetulnya dalam kalimat I speak English ada I do speak English. Ya. Dalam kalimat I spoke English verb 2 itu ada I did. Ya, ada did-nya di situ. Cuma nggak ditulis atau nggak diomongin. Kalau mau memunculkan, dia harus bentuk negatif atau tanya. Do you speak English? Nah, itu baru muncul tuh. Ya, do you speak English? No, I don't speak English. Ya. Seperti itu. Jadi ciri dari to do adalah dia ngilang. Nggak pernah ditulis atau diomongin. Baik itu untuk verb 1 atau verb 2. Nah, di contoh di layar bisa kalian lihat, bisa I play drums, she speaks Mandarin, we went to Bali. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat menggunakan to do, di mana kalian lihat sendiri tidak ditulis do das did-nya kan. Fungsi kedua sebagai kata kerja murni. Nah, ini nih. Ya, jadi do juga sebenarnya kata kerja, artinya melakukan atau mengerjakan. Silakan kalian cek ke kamus ya. Lihat artinya do itu apa? Artinya mengerjakan atau melakukan. Makanya misalnya seorang murid ditanya oleh gurunya, dia misalnya menjawab gini, I do homework. Saya mengerjakan PR. I do homework. Ya. Nah, berarti susunannya adalah do does itu sebagai verb 1, did sebagai verb 2, dan done sebagai verb 3, serta doing sebagai verb ing-nya. Nanti gua akan jabarkan di papan, di papan tulis supaya kalian lebih jelas lagi. Nah, terakhir, do berfungsi sebagai kata tanya. Ya, contoh misalnya, do you sleep here, gitu ya. Does she cook tonight? Ya, did you go to Bandung yesterday? Ya, jadi do itu berfungsi juga sebagai kata tanya. Ya. Oke, seperti yang tadi udah gue jelaskan, do itu untuk subjek I, you, we, dan they. Nah, do merupakan satu-satunya kata kerja bantu yang nggak ditulis. Makanya contoh kalimatnya misalnya ini ya, misalnya you speak Arabic. Nah, sebenarnya ada do di sini,
tapi nggak ditulis atau disamarkan atau dihilangkan. Ya. Tapi kita tahu di sini ada do, pasti ada to do. Ya. Nah kalau mau memunculkan to do bentuk negatifnya, you don't baru dia boleh muncul. You do not ya, atau you don't speak Arabic. Nah baru dia muncul. Begitu pula, ini kan yang positif ya, ini kan negatif. Begitu pula kalau bikin kalimat tanya, dia baru bisa muncul. Do you speak Arabic? Apakah Anda bisa bicara bahasa Arab? Nah, baru dia muncul. Ya, baru muncul. Tapi kalau dalam bentuk kalimat positif, dia nggak boleh ditulis atau nggak boleh diomongin. Ya. Jadi do untuk verb verb 1. Ya. Speak verb 1, drink verb 1, eat verb 1. Ya. Untuk subjek I, we, they. Oke. Nah, kita sekarang beralih ke does. Ya. Di video kemarin guru bilang bahwa does itu bahwa he, she, it itu pasti gak jauh-jauh dari huruf S. Ya, jadi does itu untuk subjek he, she, dan it. Nah, gitu ya. Does itu untuk subjek he, she, dan it. Ya. Contoh sederhana misalnya, she cook. Ya. Misalnya apa? She cook misalnya fried chicken gitu ya. Nah, yang benar adalah she cooks fried chicken. Nah, jadi kalau kalian melihat ada kata kerja verb, terutama verb 1 ya, ada S-nya, harus hati-hati ya. Ini bukan jamak, tapi ini adalah simbol dari does. Ya, simbol dari does. Ya, jadi does-nya ngumpet di sini. Bedakan dengan books. Ya, hati-hati. Kalau books itu kata benda, noun. Artinya buku-buku. Ya, jamak dia. Tapi kalau cooks jangan diterjemahkan masak-masak ya. Karena dia kata kerja bukan kata benda. Nah, kalau gitu S-nya apa? Ya itu tadi, S-nya adalah simbol dari kata kerja bantunya, yaitu does. Nah, ini mungkin seringkali suka terkecoh gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini dibantu, diingatkan. Kalau ada S nempel di kata kerja, dia berarti auxiliary verbs. Kalau S nempel di kata benda, berarti jamak atau lebih dari satu. Nah, kalau mau memunculkan does ini, makanya bentuk kalimat negatifnya, makanya akan muncul nantinya she doesn't. Ya, atau she does not, she doesn't cook, gitu ya, fried chicken. Nah, kalau dasar sudah muncul, maka X yang di cooknya akan hilang. Kenapa ya? Karena udah muncul. Begitu pula kalau bikin kalimat tanya, apakah dia memasak, gitu ya? Berarti ya udah tulisnya does she cook. Ya, dasar sudah muncul berarti cooknya tidak perlu pakai huruf S lagi karena dasar sudah muncul. Ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa membedakan sekarang apabila ada S muncul di kata kerja dan S muncul di kata benda. Ya, jadi do untuk I, we, they, does untuk he, she, it. Lalu kemudian do, does, did. Nah, did. Apa itu did? Did untuk semua subjek. Ya, I, you, we, they, he, she, it, ya, semuanya ya, I, you, they, she, it. Did itu untuk semua subjek. Nah, kalau did itu untuk verb 2. Jadi kalau kalian melihat misalnya kayak we went to Bandung yesterday misalnya. Nah, ini verb 2 nih. Go, went, gone, ini verb 2 nih. Ini ada did di sini sebenarnya, tapi nggak boleh ditulis ya dalam bentuk yang positif. Ya. Atau misalnya apalagi contoh misalnya I drank coffee. I drank coffee, saya minum kopi, tapi drank bukan drink, verb 2 ya. Berarti did. Nah, oke, kita pakai contoh ini ya. We did went. Jadi sebenarnya ada did di sini ya, tapi nggak boleh dibaca. Jadi we went to Bandung yesterday. Nah, ada did di sini ngumpet. Kalau mau munculin didnya bentuk negatif dan tanya. Negatifnya kan we didn't atau we did not kan.
We didn't. When-nya, uniknya dia rubah ke verb 1. Nah, hati-hati nih. We didn't go to Bandung. Kami nggak pergi ke Bandung kok, gitu ya. Nah, we didn't go. Ini jadi verb 1. Hati-hati ya. Kenapa rubah verb 1? Karena did-nya sudah muncul. Nah, itu yang membedakan. Did-nya udah muncul. Jadi intinya kalau did-nya muncul, verb-nya jadi verb 1. Kalau did-nya hilang, dia jadi verb 2. Atau dia bertanya, did we go to Bandung? Did you go to Bandung? Nah, did you go to Bandung? Verb 1. Did you go to Bandung? Karena nanya, did you go? Nanyanya pakai did, ya. Tapi verbnya tetap verb 1. Nanti jawabannya yang verb 2. Ulangi ya. Kalau ada pertanyaan menggunakan did, ya, walaupun ini verb 1 nih, tapi jawabannya harus verb 2. Kenapa? Karena nanya pakai did, pakai lampau. Ya, pakai lampau. Jadi jawabnya pun lampau. Ya, jadi kalau ada orang bertanya ke kalian, did you go to Bandung? Kalau kalian merasa iya, ya kalian harus jawabnya verb 2-nya. Verb 2-nya go apa? When. Did you go to Bandung? Yes, I went to Bandung. Tapi kalau misalnya kalian, enggak, saya nggak ke Bandung kok. No, I didn't go. Nah, didn't-nya dimunculkan, tapi verb-nya jadi verb salah, tetap verb 1. Didn't go. Kenapa? Karena basis pertanyaannya lampau. Gitu. Kecuali gini, ada orang nanya, do you go to Bandung atau do you speak English? Yes, I speak English. Jadi kalau dia pakai to do ya atau pakai does, ya nggak apa-apa. Tetap verb 1 karena kan do mah untuk verb 1. Do you speak English? Yes, I speak English. Tapi kalau orang nanya, did you speak English? Yes, I spoke English. Nah gitu. Ya. Jadi harus pandai-pandai memainkan verb 1, verb 2. Verb 1, verb 2 itu ya tuh. Nge-switch antara verb 1, verb 2, nge-switch antara do, does, dan did-nya. Do, does, did, nge-switch itunya. Gitu ya. Nah, jadi itu kenapa bisa terjadi? Karena dalam bahasa Inggris itu tadi perbedaan waktu, lampau, masa sekarang, masa depan, itu ngaruh kalau dalam bahasa Inggris. Berbeda dengan bahasa Indonesia, pergi aja. Mau pergi ke Bandung yang kemarin kek, minggu lalu kek, sekarang kek, besok, tadi nanti malam, atau tahun depan, nggak ngaruh. Ya, tidak terlalu dipermasalahkan dalam bahasa Indonesia. Paling keterangan waktu. Kami pergi ke Bandung minggu lalu. Kami akan pergi ke Bandung besok. Nggak berpengaruh. Tapi kalau dalam bahasa Inggris berpengaruh karena ada go, when, gone, going, yang mana. Gitu, perginya atau kapan pergi ke Bandungnya harus jelas. Gitu. Hari ini, sekarang juga, minggu lalu, atau baru rencana besok baru mau ke Bandung. Ya itu berpengaruh dalam bentuk bahasanya. Nah itu did ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Lalu kemudian fungsi yang kedua adalah do, does, dan did juga berfungsi sebagai kata kerja. Nah ini nih yang makin memperumit nih. Ya, tapi jangan khawatir, gue akan coba menjelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jadi do, does, did ini atau to do ini selain dia sebagai auxiliary verb fungsinya, dia juga berfungsi sebagai kata kerja murni atau verb itu sendiri. Kayak to have ya? Iya. Ya. Kayak to have. Ya, dia pun berfungsi sebagai verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Verb 1-nya itu doing, verb 1-nya itu do. Ya, verb 1-nya do. Verb 2-nya itu did. Verb 3-nya done. Verb ing-nya doing. Nah, mungkin kalian familiar dengan kata-kata ini. Artinya apa nih? Melakukan, mengerjakan. Oke. Kita masuk, ini sudah cukup dipahami ya. Verb 1-nya do, verb 2-nya did, verb 3-nya done, verb ing-nya doing. Nah, masing-masing berarti berlaku kata kerja bantu sesuai dengan ininya. Berarti kalau verb 1 pakai to do. Nah, dia sendiri kan to do. Iya. Ada dua fungsi do itu, makanya sebagai auxiliary verb, sebagai verb sendiri. Makanya nanti contoh kalimatnya adalah misalnya, saya mengerjakan PR. I do homework. Saya mengerjakan PR. Lucunya adalah di sini ada do yang nggak kelihatan. Jadi ada dua do sebenarnya. Do sebagai aux, do sebagai verb 1. Nggak percaya? Rubah ke bentuk negatif. Saya nggak ngerjain PR, Pak. Saya tidak mengerjakan PR. Muncul dia. I don't do homework. Oke, kita perjelas ya. Ini gue hapus ya.
Kita perjelas lagi ya, contoh verb 1, verb 2, verb 3, verb 3-nya, supaya nanti ketika kalian membaca kalimat-kalimat tersebut atau kalian mau bercakap-cakap mengekspresikan sesuatu, nggak bingung tuh, nggak ketukar-tukar. Ya. Gue kasih contoh misal I do homework. Sesuai fungsinya, di sini ada do yang nggak kelihatan. Ya, do di sini aux, do di sini verb 1. Makanya nanti dia dimunculkan I don't do homework. Saya nggak kerjain PR. Muncul dia do di sini aux, do di sini verb 1. Atau bertanya, do you? Ya. Do you do your homework? Kamu kerjain PR-mu nggak? Nah, jadi ada dua do tuh, satu aux, satu sebagai verbnya. Nah ini do ya, untuk verb 1. Verb 2 apa lagi? Did ya. Kalau misalnya, nih gue kasih pertanyaan langsung aja deh. Kalau ada yang nanya nih ke kalian, did you do your homework? Did you do? Tuh, lampau tuh ya. Did you do? Ini kata kerja bantu. Ini verbnya. Nanti jawabannya kalau yes, yes, I did. Tuh, yes, I did my homework misalnya. Yes, I did my homework. Ini verb 2. Di sini pasti ada kata kerja bantu yaitu to do, yaitu did. Karena did itu untuk verb 2. Tapi kalau no, enggak, saya nggak ngerjain PR. No, I didn't. Negatif ya. No, I didn't. Did not. Didn't do apa didn't did? Didn't do. Kenapa? Karena did-nya sudah muncul. No, I didn't do my homework. Nah, mudah-mudahan dengan contoh sederhana ini kalian bisa memahami ya. Pelan-pelan memahaminya ya. Jadi intinya did itu adalah kata kerja juga, yang melakukan atau mengerjakan. Verb 2-nya dari do. Ya. Seperti di contoh ini, I did my homework, berarti ini lampau nih. Auxnya itu did. Ya, makanya kalau mau dimunculkan bikin bentuk negatif, berarti muncul I didn't do. Ya, did-nya muncul tuh nanti tuh. Tapi verbnya konsekuensinya berubah ke verb 1. Ya, contoh sederhana percakapan ya kayak gini. Kalau kalian ditanya misalnya, did you do your homework? Ya, ya jawabannya seperti ini. Kalau iya, ya berarti positif. Ya berarti balik ke verb 2. Do-nya jadi verb 2, did-nya jadi hilang di sini. Hilang, jangan ditulis. Tapi kalau tidak, berarti bentuk negatif, did-nya muncul, ya. Tapi verbnya adalah tetap verb 1. Nah itu ya, itu did atau verb 2. Sekarang do does did ya. Sekarang verb apa? Verb 1 verb 2-nya, did, verb 3-nya apa? Dan. Nah ini nih. Nih, gue tulis gede-gede. Dan. Dan itu bukan kata kerja bantu. Done itu bukan kata kerja bantu. Dan dia verb 3-nya dari do. Ya. Artinya mengerjakan, melakukan juga. Dan nah, karena dia verb 3, udah harusnya kalian sudah paham kata kerja bantunya kalau mau dibikin kalimat adalah to have. Kan di video selanjutnya, ya, di video sebelumnya gue udah bilang to have itu untuk verb 3. Ini kan verb 3, dia harus pakai to have. Contoh, we have done. Nah ini baru benar nih. We have done our homework. Kami sudah mengerjakan atau menyelesaikan PR kami. Ya. We subject, have di sini auxiliary verb. Untuk apa? Untuk verb 3. Itu done. Ya. Yes, I have done. Nah itu ya. She has done. Ya. Jadi to have-nya untuk verb 3. Iya, done. Ya makanya kalau done tidak termasuk auxiliary verbs. Ya dia verb murni. Tapi kalau do, does, did itu dia auxiliary verb ya, kata kerja iya, verb iya. Nah itu jadi sudah terjawab tuh, ada do, does, did, dan itu apa sih? Dan itu verb 3. Di verb 3 maka dia harus pakai to have. Ya. Kalau negatif gimana? Ya kan dia verb 3 boleh langsung we have not done, we haven't done, itu boleh. Ya, kami belum selesai mengerjakan PR. We haven't done. We have not done. Kalau nanya gimana? Have we done? Boleh. Have you done? Boleh. Jadi have berfungsi sebagai kata tanya langsung boleh. Kenapa? Karena verb 3. Kalau kalian lupa, boleh simak video sebelum ini yang ngebahas to have. Oke, ditonton lagi. Oke,
Mudah-mudahan ini cukup menjelaskan ya terkait fungsi dari to do, does, did, done. Oke. Nah, itu aja video yang bisa gue sampaikan ke kalian ya, materi tentang to do, does, did, done. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.